Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Astutiana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan individu. Yang pertama ada pendahuluan. Setiap organisasi dikelola dan diisi oleh manusia. Tanpa manusia, organisasi itu tidak ada. Tantangan, peluang dan juga frustasi menciptakan dan mengelola organisasi kerap kali bersumber dari masalah-masalah yang ada kaitannya dengan manusia. Perbedaan itu seharusnya mendapatkan perhatian sehingga setiap orang dapat memaksimumkan potensinya. Setiap individu berbeda satu sama lain. Perbedaan itu banyak sekali jumlah dan ragamnya. Namun, dalam bab ini kita membahas perbedaan individu dalam hal pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepribadian, dan kecerdasan emosi. Selanjutnya ada pengetahuan. Kemampuan perusahaan atau organisasi bertahan lama dan bahkan berkembang dari waktu ke waktu bukan karena keberuntungannya, tetapi karena perusahaan atau organisasi itu mampu menunjukkan kapasitasnya beradaptasi lebih cepat terhadap kondisi eksternal dan internal, melakukan inovasi berkelanjutan, dan melakukan keputusan yang tepat untuk menggerakkan perusahaan atau organisasi ke arah yang diharapkan. Orang sering mengacaukan pengetahuan dengan data atau informasi. Pengetahuan tidak sama dengan data atau informasi, tetapi tidak dapat dipisahkan dari keduanya. Berikut dua item dari pengetahuan. Yang pertama itu ada komponen pengetahuan dengan sub pertama yaitu pengalaman. Komponen pengetahuan karena begitu besar manfaat pengetahuan bagi organisasi perusahaan, pengetahuan harus dipahami dengan lebih baik. Untuk itu, kita perlu mengetahui komponen-komponen kunci dari pengetahuan, yaitu yang pertama ada pengalaman, sub yang pertama ada pengalaman, yang kedua kebenaran mendasar, yang ketiga penilaian, yang keempat petunjuk praktis, dan yang kelima ada nilai dan kekayaan. Yang dimaksud pengalaman di sini kita merujuk pada apa yang pernah kita lakukan dan apa yang pernah kita alami di masa lalu. Pengetahuan terus berkembang melalui pengalaman, termasuk yang diserap manusia dari berbagai pelatihan yang diikuti, buku-buku yang dibaca, nasihat-nasihat mentor, juga dari pembelajaran informal di dalam maupun di luar organisasi. Yang selanjutnya ada kebenaran mendasar. Di sini kita merujuk pada mengetahui apa yang benar-benar terjadi dan apa yang tidak terjadi. Seringkali orang hanya mengetahui apa yang seharusnya terjadi melalui teori. Selanjutnya ada penilaian atau judgement. Penilaian atau judgement merupakan kemampuan yang dimiliki orang untuk menilai dan memodifikasi pengetahuan yang telah dimiliki sebagai respon terhadap situasi dan informasi baru. Selanjutnya ada petunjuk praktis. Petunjuk praktis adalah panduan tindakan manusia yang terbentuk dan berkembang melalui pengalaman, coba-coba dan observasi dalam waktu panjang. Hampir mirip dengan pengalaman. Petunjuk praktis adalah pola yang diperoleh melalui pengalaman dan dalam menghadapi suatu kejadian secara berulang-ulang sehingga terbentuk solusi dan jalan pintas untuk masalah-masalah baru yang mirip dengan masalah-masalah terdahulu yang telah pernah berhasil dipecahkan. Selanjutnya
yang terakhir dari poin pertama, ada nilai dan keyakinan. Orang-orang baik yang di dalam maupun di luar organisasi sangat mempengaruhi pengetahuan organisasi. Hal ini disebabkan karena organisasi terbentuk dan beroperasi dalam lingkungan yang terdiri dari orang-orang di mana nilai-nilai dan keyakinan mereka mempengaruhi pemikiran dan tindakannya. Selanjutnya di item kedua ada jenis pengetahuan. Yang pertama ada tacit knowledge. Yang kedua ada explicit knowledge. Tacit knowledge itu adalah dimensi kognitif. Dimensi ini terdiri dari kepercayaan, persepsi, idealisme, nilai-nilai, emosi, dan model mental, sehingga dimensi ini tidak mudah diungkapkan. Dimensi ini membentuk cara kita menerima dunia di sekeliling kita. Yang kedua, explicit knowledge. Explicit knowledge sangat berbeda dengan tacit knowledge karena explicit knowledge dapat diungkapkan dalam bentuk kata-kata, dapat dijumlah, serta dapat dibagi dalam bentuk data. Formula ilmu pengetahuan, spesifikasi produk, manual-manual, dan prinsip-prinsip universal. Pengetahuan ini senantiasa siap untuk ditransfer kepada orang lain secara formal dan sistematis. Jenis pengetahuan yang bersifat eksplisit ini mendominasi pemahaman sebagian besar para ahli di negara-negara barat, sedangkan pengetahuan yang bersifat implicit banyak mendominasi pemikiran di negeri Jepang. Perbedaan filosofi di Jepang dan di negara-negara barat menyebabkan Jepang lebih menekankan tacit knowledge, sedangkan di negara-negara barat lebih menekankan explicit knowledge. Oleh karena itu, di barat orang lebih mengenal dengan knowledge management atau pengelolaan pengetahuan, sedangkan di Jepang lebih dikenal sebagai knowledge creation atau penciptaan pengetahuan yang lebih menekankan tacit knowledge. Selanjutnya ada keterampilan. Faktor atau langkah kunci yang pertama dalam mendefinisikan karir ideal seseorang ialah mengetahui keterampilan dan kemampuannya yang terbaik. Mengetahui apa yang mampu dilakukan merupakan bagian yang sangat penting dari pemilihan karir. Jika seseorang tidak menggunakan keterampilan yang paling disukai dan yang dia mampu, tidak mungkin dia sepenuhnya puas dengan pekerjaannya. Sayangnya, banyak orang tidak pandai mengenali dan mendaftar keterampilan yang dimiliki. Keterampilan dapat dibedakan menjadi 3 kategori utama ya, yaitu yang pertama adaptive skill. Apa itu adaptive skill? Adaptive skills atau disebut juga self-management skills merupakan keterampilan yang memungkinkan seseorang beradaptasi dengan berbagai situasi. Sebagian darinya dapat dianggap merupakan bagian kepribadian dari seseorang. Beberapa keterampilan yang amat dihargai oleh perusahaan atau organisasi meliputi sampai di tempat kerja, tempat waktu, kejujuran, semangat, dan bergaul dengan orang lain. Yang kedua ada transferable skills. Transferable skills merupakan keterampilan umum yang mungkin bermanfaat dalam berbagai pekerjaan, misalnya menulis dengan jelas, keterampilan berbahasa yang baik, dan keterampilan mengorganisasi dan menetapkan prioritas dalam pekerjaan. Mungkin keterampilan yang disukai dalam pekerjaan. Keterampilan
tersebut disebut transferable skills karena bisa ditransfer dari satu pekerjaan atau bahkan satu karir ke pekerjaan atau karir yang lain. Yang ketiga ada job related skill. Merupakan keterampilan yang secara khusus pertama dipikirkan orang ketika ditanya, apakah Anda punya keterampilan? Keterampilan ini terkait dengan pekerjaan tertentu atau jenis pekerjaan tertentu. Misalnya, seorang mekanik otomotif perlu mengetahui bagaimana menyetel mesin dan memperbaiki rem. Pekerjaan-pekerjaan lain juga memiliki keterampilan-keterampilan khusus yang dibutuhkan pekerjaan itu di samping adaptive skills dan transferable skills yang dibutuhkan agar sukses dalam setiap pekerjaan. Selanjutnya ada kemampuan. Kemampuan dasar adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk menjelaskan pekerjaan dengan baik, yang meliputi kemampuan kognitif, keterampilan membaca, dan menulis. Di sini ada 3 item. Yang pertama kemampuan kuantitatif, yang kedua kemampuan kognitif, yang ketiga kemampuan membaca. Kemampuan kognitif menunjukkan seberapa cepat dan akurat seseorang dapat memecahkan masalah matematika. Kemampuan nalar atau berpikir adalah kapasitas seseorang menemukan solusi masalah. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kognitif terkait dengan kinerja yang sukses dalam semua pekerjaan. Yang selanjutnya, kemampuan kognitif mempengaruhi kinerja tugas atau pekerjaan dan kemampuan belajar dalam pelatihan. Jika peserta pelatihan kurang memiliki tingkat kemampuan kognitif yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas, mereka tidak akan menghasilkan kinerja yang baik. Selanjutnya, kemampuan membaca. Kemampuan membaca juga sangat penting bagi kinerja dan pembelajaran. Kurangnya tingkat kemampuan membaca dapat menghambat kinerja dan pembelajaran dalam pelatihan atau HRD. Bahan-bahan yang digunakan dalam pelatihan sebaiknya dievaluasi untuk memastikan bahwa tingkat bacaan tidak melebihi yang dituntut oleh pekerjaan. Selanjutnya ada sikap. Sikap adalah kepercayaan atau perasaan yang kuat terhadap orang, benda, dan situasi. Kita semua memiliki sikap yang menyenangkan atau positif, atau tidak menyenangkan atau negatif tentang hidup, hubungan manusiawi, pekerjaan, sekolah, atau yang lainnya. Sikap mempunyai pengaruh yang penting terhadap perilaku. Sikap seseorang biasanya menyebabkan orang tersebut berperilaku dalam cara tertentu. Akan tetapi, sikap bukan satu-satunya penentu perilaku dan juga bukan sebagai peramal yang andal dari suatu perilaku. Misalnya, sikap Anda terhadap pelatihan atau program pengembangan sumber daya manusia akan mempengaruhi perilaku Anda. Biasanya, jika Anda menyukai pelatihan atau program pengembangan sumber daya manusia tersebut, Anda akan lebih banyak menghadirinya dan bekerja atau belajar keras. Tetapi hal itu tidak selalu. Sikap kerja yang positif amat penting bagi kesuksesan karir. Atasan dan rekan kerja Anda akan membaca sikap Anda untuk menentukan apakah mereka dapat mengandalkan Anda, anggota tim yang giat, mementingkan mutu, dan unggul. Berikut ini poin yang dapat membantu Anda untuk mengubah sikap Anda. Yang pertama ada sadari sikap Anda. Orang yang optimis mempunyai tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Berusahalah secara sadar memiliki dan memelihara sikap positif. Jika situasi memberi Anda sesuatu yang pahit, jadikan itu sebagai obat. Jika Anda mendapati diri Anda mengeluh,
atau bersikap negatif, hentikan dan ubahlah menjadi sikap positif. Seiring waktu, Anda akan menjadi lebih positif. Yang kedua, berpikirlah untuk diri Anda. Kembangkan sikap Anda sendiri atas dasar input orang lain. Jangan meniru sikap orang lain. Yang ketiga, ada sadari bahwa banyak manfaat mempunyai sikap negatif. Sikap negatif bagaikan menyimpan dendam, dapat merusak hubungan sesama kita dan melukai kita sendiri pada akhirnya. Sikap negatif mendatangkan stres. Yang keempat, tetaplah berpikir terbuka. Dengarkan input orang lain, gunakan input itu untuk mengembangkan sikap positif. Selanjutnya ada beberapa tips yang dapat membantu Anda sebagai manajer, pimpinan, mengubah dan membentuk sikap karyawan. Yang pertama, beri karyawan umpan balik. Para karyawan harus disadarkan tentang sikap negatif mereka jika mereka ingin berubah. Manajer harus berbicara dengan karyawan yang tentang sikap negatif. Karyawan harus memahami bahwa sikap itu memiliki konsekuensi negatif untuk individu dan departemen. Manajer harus menawarkan sikap alternatif. Yang kedua, ada tekanan kondisi positif. Karyawan cenderung mempunyai sikap positif terhadap hal-hal yang mereka lakukan dengan baik. Yang ketiga, ada sediakan konsekuensi. Para karyawan cenderung mengulang aktivitas atau peristiwa yang diikuti konsekuensi positif. Pada sisi lain, mereka cenderung menghindari hal-hal yang diikuti konsekuensi negatif. Dorong dan beri penghargaan karyawan dengan sikap positif. Yang terakhir ada jadilah model peran aktif. Jika manajer mempunyai sikap positif, karyawan mungkin akan demikian juga. Jadi berilah contoh yang baik jika ingin mempunyai karyawan yang baik. Selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian adalah sejumlah ciri-ciri yang relatif stabil yang membantu dalam menerangkan dan memprediksi perilaku individu. Individu semuanya berbeda namun sama dalam beberapa hal. Memahami kepribadian orang penting karena kepribadian mempengaruhi perilaku, persepsi, dan sikap. Ciri-ciri kepribadian yang terkait dengan pembelajaran kebutuhan berprestasi, aktif, mandiri, dan ramah. Di sini ada 2 item atau 2 poin ya. Yaitu yang pertama ada Holland Vocational Preference. Dengan poin yang A, kepribadian itu dengan baik membedakan di antara jenis pekerjaan. B, kepribadian itu dengan baik membedakan di antara orang atau pegawai. C, kepribadian itu harus cukup luas sehingga sedikit kategori ini bisa mencakup seluruh himpunan pekerjaan dan orang. D, kepribadian itu harus memiliki konotasi netral, tidak negatif dan tidak positif. Yang kedua ada Myers-Briggs Typologies. Kepribadian atau personality merupakan pola perilaku yang tetap, terorganisasi, dan khas yang menjelaskan adaptasi individu terhadap situasi. Ini merupakan kombinasi sifat yang menengarai sifat dasar alami seseorang
Banyak ciri kepribadian yang mempengaruhi orang dalam memandang sesuatu. Selanjutnya ada kecerdasan emosi. Agar secara efektif dapat menjawab tantangan yang dihadirkan oleh lingkungan global yang semakin turbulen, pimpinan harus memiliki kapasitas untuk memahami dan mengelola dirinya. Dan mereka harus memiliki keterampilan sosial untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, pekerja, pemasok, dan stakeholder penting lainnya. Kapabilitas ini yang sekarang disebut kompetensi emosional atau kecerdasan emosional menjadi semakin penting ketika orang bekerja dalam organisasi dan memegang posisi dengan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar. Di sini ada 2 poin dari kecerdasan emosi. Yang pertama, pengertian kecerdasan emosi. Yang kedua, ada unsur kompetensi kecerdasan emosi. Pengertian kecerdasan emosi. Jika demikian, apa itu IQ sehingga begitu besar pengaruhnya dalam dunia kerja dan kepemimpinan? Kecerdasan emosional atau kompetensi emosi kadang-kadang digambarkan sebagai kemampuan otak kanan, sebagaimana dibedakan dari kemampuan otak kiri. Beberapa pakar IQ memiliki pendapat yang bervariasi. Setidak-tidaknya ada 3 model pengertian IQ yang dominan. Yang pertama, kecerdasan emosi IQ melibatkan kemampuan memersepsi secara akurat, menilai dan mengekspresikan emosi, kemampuan mengakses atau menghasilkan perasaan ketika emosi itu memfasilitasi pikiran, kemampuan memahami emosi dan pengetahuan emosional, dan kemampuan untuk mengatur emosi untuk mempromosikan pertumbuhan emosi dan intelektual. Yang kedua, kecerdasan emosi IQ merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan motivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kecerdasan emosi IQ ialah kompetensi, keterampilan dan fasilitator emosional dan sosial yang berdampak terhadap perilaku yang cerdas. Yang selanjutnya ada unsur kompetensi kecerdasan emosi mempunyai beberapa item ya. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami kekuatan, kelemahan, kebutuhan, nilai-nilai, ambisi, suasana hati, emosi, dorongan diri, dan dampaknya terhadap orang lain. Pengaturan ini adalah kemampuan untuk mengendalikan atau memberi arah impuls, perasaan, dan suasana hati yang merusak. Yang B di sini ada manajemen diri. Drucker mengatakan orang-orang yang memiliki prestasi besar dalam sejarah seperti Napoleon, Da Vinci, Mozart selalu mengelola dirinya. Hal itu sebagian besar yang membuat mereka menjadi orang-orang dengan prestasi hebat, meskipun mereka orang-orang langka. Begitu juga talenta dan pencapaiannya luar biasa sehingga dianggap tidak biasa dalam ukuran pengalaman manusia. Namun sebagian besar dari kita bahkan dengan karunia yang biasa-biasa saja harus belajar mengelola diri. Selanjutnya, kesadaran sosial. Kesadaran sosial di sini kita merujuk pada spektrum yang menentang dan secara instan merasakan keadaan batiniah orang lain sampai memahami perasaan dan pikirannya untuk mendapatkan situasi sosial yang rumit.
Hal ini meliputi yang pertama ada empati dasar, perasaan dengan orang lain, merasakan isyarat-isyarat emosi nonverbal. Yang kedua, penyelarasan, mendengarkan dengan reseptivitas, menyelaraskan diri kepada seseorang. Yang ketiga, ada ketetapan empatik, memahami pikiran, perasaan, dan maksud orang lain. Yang D, manajemen hubungan. Ada 3 unsur yang esensial antara pimpinan dengan pengikutnya. Yang pertama ada kepercayaan, yang kedua ada saling menghargai atau menghormati, yang ketiga komunikasi. Selanjutnya poin L, yaitu poin-poin utama. Di sini ada 11 poin. Yang pertama, tidak ada manusia yang sama persis dan setiap orang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Yang kedua, kemampuan itu hanya mungkin terwujud jika organisasi dengan efektif mampu menyerap dan menggunakan sumber daya pengetahuan yang dimiliki oleh para anggotanya, memberi ruang yang kondusif bagi setiap individu. Yang ketiga, karena begitu besar manfaat pengetahuan bagi organisasi atau perusahaan, pengetahuan harus dipahami dengan lebih baik. Yang keempat, pengetahuan dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, tacit knowledge dan explicit knowledge. Yang kelima, faktor atau langkah kunci yang pertama dalam mendefinisikan karir ideal seseorang ialah mengetahui keterampilan dan kemampuannya yang terbaik. Yang keenam, kemampuan dasar adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik yang meliputi kemampuan kognitif, keterampilan membaca, dan menulis. Yang ketujuh, sikap adalah kepercayaan atau perasaan yang kuat terhadap orang, benda, dan situasi. Yang kedelapan, kepribadian adalah sejumlah ciri yang relatif stabil yang membantu dalam menerangkan dan memprediksi perilaku individu. Yang kesembilan, Holland menyatakan bahwa pilihan karir merupakan ekspresi kepribadian, bukan peristiwa acak, meskipun nasib juga memainkan peran. Yang ke-10, agar secara efektif dapat menjawab tantangan yang dihadirkan oleh lingkungan global yang semakin turbulen, pemimpin harus memiliki kapasitas untuk memahami dan mengelola dirinya, dan mereka harus memiliki keterampilan sosial untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, pekerja, pemasok, dan stakeholder penting lainnya. Yang ke-11, kecerdasan emosi EQ merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.